Halo, selamat datang kembali di channel saya kali ini. Untuk tutorial kali ini kita akan membahas sedikit tentang CISAP. Apa itu CISAP? CISAP itu adalah sebuah bahasa program yang sebenarnya sebuah bahasa program baru yang sekarang sedang populer dipakai oleh banyak rata-rata programmer, biasanya untuk programmer.net. Nah, untuk software yang digunakan dalam mengolah program CISAP itu menggunakan software yang sebenarnya cukup besar ya, yaitu Microsoft Visual Studio. Untuk mendapatkan software ini kita bisa mendapatkan secara gratis di internet. Mungkin ada yang versi berbayar dari Microsoft, saya juga kurang tahu. Untuk ukurannya sendiri yang saya pakai ini adalah Microsoft Visual Studio tahun 2015 dengan ukuran sekitar 10 GB. Memang sebuah aplikasi yang ukuran yang cukup wow gitu untuk berbagai macam ukuran software pada umumnya. Itu karena Microsoft Visual Studio ini tidak hanya untuk membuat program CISAP, tapi ada bermacam-macam fitur yang telah disediakan sehingga ukuran 10 GB itu sangatlah pantas untuk software yang luar biasa ini. Oke, kita langsung saja tentang CISAP itu sendiri. Untuk tutorial part pertama di sini kita akan membuat sebuah kalimat-kalimat sederhana saja sebagai awal dari pembelajaran kita kali ini. Oke, langsung saja. Bedanya apa sih CISAP dengan bahasa-bahasa lain? Tentu saja kalau kita di CISAP itu bahasanya jauh lebih mudah dimengerti. Seperti C ataupun C++ itu sebenarnya agak rumit karena dia menambah lagi seperti fungsi main, fungsi input bahasa dan lain-lain. Tapi untuk di software Microsoft Visual Studio ini kita hanya langsung menuju fungsi mainnya saja karena sisanya sudah diisikan. Lebih mudah. Oke, untuk menampilkan sebuah kata atau kalimat, jika di C menggunakan printf, di C++ menggunakan cout, maka di CISAP menggunakan console writeline. Enak ya kalau di Microsoft Visual Studio kita hanya perlu menuliskan con. Nah, dia akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Ada console, ada console key, ada modifier dan sebagainya. Yang kita gunakan adalah console.writeline. Nah, nanti dia akan buka sendiri seperti ini. Lalu kita buka kurung, kasih tanda petik sebagai tanda kalau itu adalah sebuah kalimat yang tidak dieksekusi dalam perintah programnya. Misalnya adalah belajar CISAP part 1. Di semua program pastikan untuk mengakhiri dengan tanda kutip titik koma seperti ini. Oke, kita langsung saja kita compiler atau kita munculkan gimana sih hasil dari codingan sederhana ini. Ada dua cara untuk menghasilkan hasil compiler, yaitu dengan cara start di sini atau dengan F5. Oke, kita coba saja menggunakan F5. Oke, masih mereload. Di sini dia memerlukan beberapa waktu untuk menganalisa bahasa ataupun juga dari spek yang kita gunakan. Kadang-kadang waktunya sih tidak terlalu lama, tergantung dari seberapa besar folder yang kita lihatkan. Oke, tadi muncul dia langsung keluar, jadi kita harus tambahkan sedikit perintah lagi agar dia tidak langsung keluar, yaitu perintah console read key. Apa sih fungsi console read key? Itu saja seperti penahan gitu, jadi dia nggak langsung menghilangkan hasil dari compiler tadi. Kan dia kan kalau logikanya dia muncul sampai habis, tapi read key itu menahan supaya dia nggak hilang lagi. Cara menggunakan fungsi read key seperti ini, console.readkey tutup kurung tutup buka dan juga titik koma. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Nah, seperti ini. Belajar CISAP part 1. Untuk mengeluarkan hasil compiler ini, jika kita sudah mengeluarkan hasil compiler, maka kita tak bisa melakukan pengeditan. Maka untuk kembali melakukan coding atau pengeditan, kita harus mengeluarkannya terlebih dahulu. Oke, tambah lagi kalimat console writeline belajar bersama saya. Oke, di sini ada satu hal yang harus saya kasih tahu. Enak ya, di Microsoft Visual Studio ini terlihat ada tanda ini nih. Tanda garis yang itu ya paham aja. Ini maksudnya apa? Berarti ada codingan yang kurang.
Kalau misalnya kita compiler, tuh ada tulisan the word with error, what you like continue and run last successive with. Kalau misalnya muncul seperti ini, kita no saja. Kita lihat di bagian output apa sih yang kurang. Expanded, kekurangan titik koma di project run 1 file program.cs. Ini file program.cs di garis 4 baris 14. Oh, tetap baris yang ini, dan tetap baris ini adalah baris aktif, yaitu hilang apa ya ini. Makanya dari tanda ini sebagai tanda kalau dia ada kesalahan. Yang kecil ini kita perbesar. Nah, itu tanda ini ada garis bawah kayak gelombang, tambahkan saja. Nah, dia akan langsung hilang dan errornya juga hilang. Maka kita bisa compiler lagi seperti ini. Dalam melakukan coding kalimat seperti ini sebenarnya ada kok menu perintah-perintah yang masih sama dengan bahasa program lain, seperti kita bisa menambahkan /n sebagai enter, /t sebagai tab. Kita coba saja /tab. Saya belajar cepat bersatu dengan senang. Bawahnya juga /tab. Saya belajar bersama saya seru sekali. Kita compiler lagi. Nah, bakal seperti ini. Misalnya fungsinya adalah tab. Seperti sekian. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video cara membuat kalimat sederhana dengan C# dan juga Microsoft Visual Studio. Jika kalian senang dengan video ini dan ingin bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share dan subscribe, karena saya akan memberikan tips-tips dan bagaimana cara menggunakan program-program yang tersedia di komputer dengan update dan juga cepat dan dengan hasil sebaik-baiknya. Mengakhiri, sampai jumpa di video saya yang lain.